Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Zwesti Eka Putri SEMAK selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai teknologi informasi enterprise dan global. Yang pertama, bisnis dan teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Kenneth C. Loudon adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk bisa mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam masalah ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang telah diproses dan dilaksanakan penyimpanan sebelumnya di dalam komputer. Teknologi informasi sendiri merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi berpengaruh begitu cepat pada cara berpikir maupun berperilaku. Peran penting teknologi informasi juga memberikan pengaruh pada dunia bisnis. Pada dunia bisnis, teknologi informasi banyak membantu terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi, sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mengelola teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama, mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis. Hal ini berarti menyelaraskan upaya teknologi informasi dengan tujuan strategis organisasi, seperti mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan bisnis yang dapat didukung oleh teknologi informasi, mengembangkan rencana strategis teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis utama, termasuk investasi dalam teknologi baru, pengembangan kemampuan digital dan penerapan solusi yang mendukung efisiensi dan inovasi, serta mengelola portofolio proyek teknologi informasi. Yang kedua, mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merancang spesifikasi teknis yang tepat untuk aplikasi dan teknologi yang akan dikembangkan atau diimplementasikan, serta memastikan bahwa aplikasi dapat berintegrasi dengan sistem yang sudah ada untuk memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi pengembangan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan meluncurkan aplikasi dan teknologi baru. Yang ketiga, mengelola organisasi teknologi dan informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Mengelola organisasi dan infrastruktur teknologi informasi melibatkan pengelolaan sumber daya manusia serta perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasi teknologi informasi. Misalnya, manajemen tim yaitu mengelola staf teknologi informasi termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan profesional, dan penilaian kinerja. Membangun tim yang kuat dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk mendukung tujuan teknologi informasi. Serta pengelolaan infrastruktur teknologi yaitu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk teknologi informasi serta membentuk infrastruktur teknologi informasi. Hal ini termasuk pemeliharaan rutin, pemantauan kinerja, dan perencanaan kapasitas. Yang ketiga, mengelola fungsi teknologi informasi. Mengelola fungsi teknologi informasi adalah proses yang kompleks yang mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung dan meningkatkan operasi serta tujuan bisnis organisasi. Yang pertama, strategi dan perencanaan TI, teknologi informasi. Tren dalam pengaturan teknologi informasi dan pengelolaan adalah membuat pengendalian yang lebih terpusat di seluruh manajemen sumber daya teknologi informasi perusahaan. Sementara masih tetap melayani kebutuhan strategis unit-unit bisnisnya, termasuk usaha e-commerce dan e-bisnis, dan menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis untuk memastikan bahwa investasi dan inisiatif teknologi informasi mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Mengelola perangkat keras seperti server, komputer, dan jaringan, serta perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi bisnis untuk memastikan kinerja yang optimal. Proses ini mencakup pemeliharaan rutin, pemantauan kinerja, dan peningkatan sistem. Yang ketiga, pengelolaan pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis yang besar. Yang keempat, mengelola layanan pemakai. Memberikan dukungan teknis kepada pengguna melalui helpdesk atau layanan pelanggan untuk menyelesaikan masalah dan memastikan operasi yang lancar. Mengelola permintaan layanan dengan menggunakan sistem tiket dan kerangka kerja untuk memastikan respon yang cepat dan resolusi yang efektif. Yang kelima, mengelola data dan informasi. Mengelola siklus hidup data mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan pemusnahan.
serta memastikan kualitas data, integritas data, dan kepatuhan terhadap regulasi data. Juga melindungi data dan sistem teknologi informasi dari ancaman cyber melalui implementasi kebijakan keamanan, teknologi proteksi, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia teknologi informasi. Keberhasilan atau kegagalan organisasi layanan informasi terutama terletak pada kualitas orang-orangnya. Para karyawan harus secara terus-menerus diberikan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir untuk memastikan bahwa staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghafal perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi informasi. Mengelola fungsi ini melibatkan personal, manajerial, teknisi, dan administrasi. Selanjutnya itu peran teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Nah, teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam operasional dari organisasi maupun perusahaan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu fungsi dari organisasi terbagi menjadi 5 elemen fungsi. Yang pertama yaitu fungsi operasional, yang kedua itu fungsi monitoring and control, yang ketiga itu fungsi planning and decision, dan yang keempat itu fungsi communication, serta yang terakhir yaitu fungsi interorganisasional. Nah, seluruh peranan teknologi informasi dalam berbagai lapisan tersebut tidak akan berjalan baik tanpa adanya tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang baik. Karena pada dasarnya, tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu offshoring dan outsourcing. Apa sih offshoring itu? Offshoring merupakan praktik bisnis di mana sebuah perusahaan memindahkan berbagai fungsi operasional ke negara lain. Nah, biasanya praktik bisnis ini dilakukan oleh negara maju dengan mengalihkan beberapa fungsi operasional ke negara kurang berkembang. Secara garis besar, tujuan utama bisnis melakukan praktik offshoring ini adalah untuk menekankan biaya operasional dan mendapatkan keuntungan terkait pajak, lalu kemudahan akses pada resource yang dibutuhkan bisnis, serta memperoleh peraturan regulasi bisnis yang tidak terlalu ketat. Apa sih itu outsourcing? Outsourcing merupakan suatu praktik bisnis di mana perusahaan akan menggunakan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, praktik ini juga dilakukan agar perusahaan dapat fokus pada kegiatan inti bisnis. Selain itu, outsourcing juga dapat memberikan berbagai keuntungan seperti menghemat biaya operasional perusahaan, meningkatkan produktivitas bisnis, serta membuat proses manajemen SDM menjadi lebih efisien karena adanya pihak ketiga yang membantu mengelola tenaga ahli daya yang mereka sediakan. Yaitu perbedaan offshoring dan outsourcing. Yang pertama, offshoring adalah praktik yang mengacu pada pemindahan suatu aktivitas bisnis ke negara lain. Di sisi lain, outsourcing adalah tindakan mengalihkan kegiatan bisnis ke pihak eksternal yang memiliki tingkat spesialisasi pada bidang tertentu. Nah, perbedaan yang kedua, offshoring dilakukan dalam ruang lingkup internasional, sedangkan outsourcing dapat dilakukan secara lokal maupun internasional. Nah, perlu kita ketahui bahwa outsourcing ini dapat menjadi bagian dari offshoring. Saat sebuah perusahaan melakukan outsourcing secara internasional, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan offshoring. Nah, perbedaan yang ketiga, yaitu tujuan utama dari praktik offshoring adalah untuk meminimalkan biaya atau pengeluaran operasional. Sedangkan kegiatan outsourcing dilakukan agar sebuah perusahaan bisa fokus pada kegiatan inti bisnis. Meskipun begitu, banyak perusahaan yang memperoleh manfaat lain dari praktik outsourcing ini. Contohnya seperti penghematan biaya operasional karena dapat mereka menekan biaya rekrutmen. Kegagalan dalam sebuah sistem informasi, teknologi informasi. Nah, di sini terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, antara lain yaitu sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua itu melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep
atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Dan yang terakhir itu sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu manajemen global teknologi informasi. Yang pertama itu ada dimensi internasional. Dimensi internasional telah menjadi bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan dan pasar saat ini. Entah seorang manajer dalam perusahaan besar atau pemilik usaha kecil, akan dipengaruhi oleh perkembangan bisnis internasional dan berhubungan dalam cara tertentu dengan berbagai orang, produk, atau jasa yang asalnya bukan dari negara asal mereka. Selanjutnya itu manajemen global teknologi informasi. Semua aktivitas global harus disesuaikan untuk memperhitungkan tantangan budaya, politik, dan geoekonomi yang ada dalam masyarakat bisnis internasional. Mengembangkan strategi bisnis dan teknologi informasi yang tepat untuk pasar global harus merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global atau Global Information Technology Management. Pemakai akhir dan para manajer sistem informasi dapat berpindah ke pengembangan portofolio aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis teknologi informasi, hardware, software, dan standar teknologi berbasis internet yang mendukung berbagai aplikasi, metode manajemen sumber daya data yang menyediakan database yang dibutuhkan, serta akhir proyek pengembangan sistem yang akan menghasilkan sistem informasi global yang diminta. Selanjutnya yaitu tantangan budaya politik dan geoekonomik. Terdapat banyak kenyataan budaya politik dan geoekonomik atau bisa disebut geografis dan ekonomi yang harus dihadapi agar dapat berhasil dalam pasar global. Manajemen teknologi informasi global harus berfokus pada pengembangan strategi teknologi informasi bisnis global dan mengelola portofolio aplikasi elektronik bisnis global, teknologi internet, standar database, dan proyek pengembangan sistem. Akan tetapi para manajer juga harus mencapai hal itu menggunakan perspektif dan metode yang memperhitungkan perbedaan budaya, politik, dan geoekonomi yang ada ketika melakukan bisnis secara internasional. Yang pertama itu ada tantangan budaya. Menghadapi bisnis global yang berbagai perbedaan dalam bahasa, agama, cultural interest, adat, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Tentu saja para manajer teknologi informasi global harus dilatih dan menajamkan pemahaman atas perbedaan budaya sebelum mereka dikirim ke luar negeri atau dibawa negara asal perusahaan. Tantangan budaya lainnya meliputi berbagai perbedaan dalam gaya kerja dan hubungan bisnis. Selanjutnya itu tantangan politik. Tantangan politik terbesar adalah banyaknya negara mempunyai regulasi peraturan atau pelarangan transfer data seperti data personel ke negaranya. Negara lainnya ada yang melarang impor hardware dan software, sedangkan negara lainnya menetapkan undang-undang menyangkut lokal konten, pengenaan pajak yang tinggi, atau melarang impor hardware dan software. Selanjutnya itu tantangan geoekonomik. Dalam bisnis global dan teknologi informasi merupakan pengaruh geografi terhadap realitas ekonomi dan aktivitas bisnis internasional. Jauhnya jarak fisik yang terlibat masih merupakan masalah utama, bahkan dalam era telekomunikasi internet dan perjalanan dengan pesawat jet. Misalnya, perbedaan kualitas telepon, perbedaan zona waktu, dan perbedaan biaya tenaga kerja. Semua tantangan geoekonomi ini harus ditangani ketika mengembangkan strategi bisnis atau teknologi informasi global. Materi selanjutnya itu strategi global bisnis teknologi informasi. Banyak perusahaan bergeser menuju strategi lintas negara atau transnasional strategis yang mengintegrasikan aktivitas bisnis atau teknologi informasi global harus melalui kerja sama
melalui kerjasama dekat dan saling ketergantungan antara anak perusahaan di seluruh dunia dengan kantor pusat perusahaan. Bisnis bergeser menjauh dari satu strategi multinasional dengan anak perusahaan di luar negeri beroperasi secara mandiri, dua strategi internasional dengan anak perusahaan mandiri tetapi tergantung pada kantor pusat untuk berbagai proses, produk, dan ide baru, atau tiga strategi global dengan operasi perusahaan di seluruh dunia dikelola secara intensif oleh kantor pusat. Materi selanjutnya adalah aplikasi Global Business IT. Aplikasi Global Business IT adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung operasional bisnis yang beroperasi secara global. Aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan memfasilitasi berbagai aspek bisnis mereka di skala internasional. Biasanya, aplikasi ini memiliki beberapa fitur umum seperti manajemen rantai pasokan, manajemen keuangan internasional, pengelolaan sumber daya manusia global, analisis dan pelaporan global, kepatuhan hukum dan regulasi, dan terakhir kolaborasi dan komunikasi global. Contoh-contoh aplikasi Global Business IT. Yang pertama ada SAP ERP, yang kedua Oracle NetSuite, ketiga Microsoft Dynamics 365, keempat Salesforce, kelima Workday, keenam Epicor ERP, dan yang ketujuh Jira. Selanjutnya adalah platform Global Business IT. Platform Global Business IT merujuk pada infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung operasi bisnis secara global. Platform ini biasanya mencakup kombinasi dari perangkat lunak, sistem, dan jaringan yang memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan, mengelola, dan mengoptimalkan proses bisnis mereka di berbagai lokasi geografis. Contoh-contoh platform Global Business IT. Yang pertama ada SAP/4HANA, kedua Oracle Cloud Application, ketiga Microsoft Dynamics 365, keempat Salesforce Platform, kelima Workday, keenam ServiceNow, ketujuh IBM Cloud. Nah, selanjutnya adalah issues Global Data Access atau isu-isu yang dapat ditemui ketika mengakses data secara global. Yang pertama adalah regulasi privasi dan keamanan data. Biasanya setiap negara memiliki hukum yang berbeda terkait dengan privasi dan keamanan data. Yang kedua adalah transfer data lintas batas. Transfer data lintas batas dapat menjadi kompleks karena persyaratan regulasi. Beberapa negara membatasi transfer jenis data tertentu keluar batas mereka atau memerlukan langkah-langkah pengamanan khusus seperti enkripsi data atau perjanjian kontraktual. Yang ketiga, yaitu persyaratan lokalisasi data. Beberapa negara mewajibkan bahwa jenis data tertentu harus disimpan atau diproses di dalam batas wilayah mereka. Persyaratan lokal ini dapat membatasi fleksibilitas dalam hal di mana data dapat disimpan dan diakses, yang dapat menyebabkan biaya dan kompleksitas operasional yang meningkat bagi perusahaan multinasional. Yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Variasi dalam infrastruktur teknologi dan konektivitas internet di berbagai wilayah dapat mempengaruhi kecepatan dan keandalan akses data. Di beberapa wilayah, bandwidth internet yang terbatas atau infrastruktur jaringan yang tidak stabil dapat menghambat akses dan transfer data yang efisien. Berikutnya yang kelima, ada perbedaan budaya dan bahasa. Mengelola data secara global juga melibatkan penanganan perbedaan budaya dan bahasa. Ini termasuk pertimbangan seperti lokalitas bahasa antarmuka data, memahami norma budaya terkait privasi data, dan memastikan bahwa praktik penanganan data sesuai dengan harapan lokal. Berikutnya yang keenam, yaitu tata kelola data dan kepatuhan. Membangun praktik tata kelola data yang konsisten di seluruh operasi global penting namun menantang. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan akses data, langkah-langkah keamanan,
dan kerangka kepatuhan efektif diterapkan dan dipantau di semua yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Yang ketujuh adalah ancaman keamanan cyber. Akses data global meningkatkan risiko terhadap ancaman keamanan cyber dan pelanggaran data. Memastikan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat seperti enkripsi, kontrol akses, dan audit keamanan berkala penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau serangan berbahaya. Lanjut ke studi case. Di sini, Toyota sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam mengelola operasi global yang kompleks. Setiap cabang dan pabrik memiliki sistem informasi yang berbeda-beda, menyebabkan ketidakefisienan dan kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan real-time. Toyota melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan proses yang ada. Toyota memutuskan untuk mengimplementasikan sistem ERP untuk menyatukan semua proses bisnisnya ke dalam satu sistem terintegrasi. Sistem ERP yang dipilih adalah SAP. Toyota membentuk tim proyek khusus untuk mengelola implementasi sistem ERP tersebut, termasuk perencanaan detail dan jadwal implementasi. Langkah selanjutnya, Toyota memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru, serta memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan sistem yang baru. Setelah mulai digunakan secara penuh, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Hasilnya, setelah menerapkan sistem berbasis ERP pada perusahaan bisnis Toyota menjadi lebih efisien dan cepat karena otomatisasi dan integrasi sistem. Toyota dapat mengakses data secara real-time dari seluruh operasi globalnya yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis, serta data menjadi lebih konsisten dan akurat karena semua proses terintegrasi dalam satu sistem. Kesimpulannya adalah, implementasi sistem informasi di Toyota menunjukkan bagaimana mengelola teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan data real-time, dan mengintegrasikan proses bisnis yang kompleks. Proyek ini memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, serta komitmen dari seluruh bagian perusahaan untuk berhasil.